Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air setelah melakukan kunjungan ke 4 negara, termasuk ke New York, Amerika Serikat untuk menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum ke-80 PBB pada Selasa lalu. Presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri. Di antaranya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kemenko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia, serta Menpora Erick Thohir. Selain kunjungan di Amerika Serikat, Presiden Prabowo juga melaksanakan lawatan ke negara Jepang, Kanada, hingga Belanda. Alhamdulillah perjalanan cukup lama, tapi saya kira bermanfaat, produktif. Kita dapat sambutan yang baik di mana-mana, dan alhamdulillah pertemuan di PBB sangat produktif. Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan, ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Usai lawatannya ke 4 negara selama 7 hari, Presiden Prabowo akan langsung memanggil Kepala BGN dan sejumlah pejabat terkait untuk didiskusikan. Prabowo menegaskan bahwa tujuan program MBG baik meski masih ada kekurangan. Ya, jadi begini, saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan, ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal, ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik, ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi, ya. Ya, terima kasih. Untuk mengetahui apa agenda Presiden Prabowo Subianto usai tiba di tanah air, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Anggi Mendarwan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Triksi, selamat petang. Apa saja yang disampaikan Presiden Prabowo usai tiba di tanah air, Triksi? Iya, selamat petang Dipo dan juga saudara. Tentu tadi yang kita sudah dengarkan bersama-sama bahwa ada sejumlah hal yang dibawa pulang dari lawatannya ke luar negeri ataupun juga di beberapa negara. Kalau tadi disebutkan ada 3 kemudian dikembalikan dari Belanda ke Indonesia. Tapi kalau kita lihat selain itu ada beberapa nota kesepahaman, lalu kemudian juga ada perjanjian kerjasama strategis yang diambil ataupun juga yang dihasilkan dari kunjungannya ke beberapa negara. Saya highlight salah satunya di Kanada, di mana ini ada nota kesepahaman strategis, yakni kita melihat bagaimana kesepakatan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement akhirnya kemudian ditandatangani, yang berarti nanti pada Januari 2027 ketika perjanjian ini sudah diterapkan, maka Indonesia akan menikmati tarif 0% di 90,40% pasar Uni Eropa. Jadi ada market-market yang bisa disambangi oleh Indonesia yang selama ini mungkin tertahan dengan perjanjian tersebut yang tidak kunjung selesai begitu ya selama 10 tahun. Tapi ketika setelah pada bulan Juli disepakati dan kemarin kemudian ditandatangani, maka sudah berakhirlah perundingan selama 10 tahun tersebut dan pasar Indonesia ini bisa menembus ke Uni Eropa. Tentu kita akan lihat di tahun 2027. Lalu kemudian juga
Dipo, ada juga kerjasama dengan penandatangan kerjasama dalam bidang pertahanan, keamanan, serta bisnis, termasuk juga yang di Amerika Serikat yang kita lihat bertemu dengan Presiden FIFA, ada kesepakatan ataupun juga komitmen kerjasama dengan Presiden FIFA terkait dengan olahraga ataupun juga sepak bola di Indonesia. Dipo. Triksi, saya ingin konfirmasi, apakah pemanggilan Kepala BGN terkait keracunan massal akan dilakukan hari ini atau besok, dan apakah sudah ada bocoran poin apa saja yang akan dibahas? Ya, kalau kami mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa rencananya memang akan segera ataupun juga pada hari ini akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, tapi apakah kemudian akan dilakukan rapatnya pada hari ini masih kami akan konfirmasi lebih lanjut, Dipo, tapi yang jelas yang sudah terkonfirmasi adalah bahwa Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah menteri dan juga tadi kita lihat bersama-sama menyambut ini akan ratas terlebih dahulu. Nah, apakah ini kemudian juga akan menyusul kedatangan dari Kepala BGN ke tempat ini untuk bisa membahas ataupun juga mengevaluasi terkait dengan program makan bergizi gratis yang kita lihat bagaimana tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, ada evaluasi, ada penyesalan terjadinya beberapa masalah di program makan bergizi gratis ini. Maka dari itu nanti akan dibahas bersama-sama. Nah, apa saja kemudian poin-poin yang dibahas? Tentu kalau kita melihat dengan rangkaian apa yang terjadi selama ini di makan bergizi gratis, yang kemudian juga kemarin sudah dijabarkan oleh Wakil Kepala BGN Nanik SD, bahwa selain keracunan ada peningkatan pengawasan terkait dengan dapur SPPG. Selain ada penambahan chef ataupun juga pengawasan secara teratur begitu ya dengan jam yang seperti sebelumnya. Kemudian juga ada peningkatan dari sisi ahli gizi. Selain itu juga dari sisi pengawasan baik dari SPPG atau dapur SPPG, kemudian juga dalam pengantaran sampai kepada pendistribusian di sekolah-sekolah. Nah, ini yang kemudian dibahas kemarin yang nampaknya akan menjadi pembahasan dalam rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga kalau kita melihat tidak menutup kemungkinan terkait dengan evaluasi ataupun juga mitigasi yang sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional terkait dengan penyelesaian masalah. Kalau kemarin mereka menyatakan bahwa ada kelalaian, mereka akan bertanggung jawab. Tentu yang akan dilihat adalah seperti apa progres ke depannya. Kemudian juga langkah-langkah yang kemudian diambil selain juga meningkatkan pengawasan, meraup kembali bagaimana kepercayaan dari para orang tua murid, kemudian juga anak-anak yang tentunya takut ketika mungkin akan menyantap kembali makan bergizi gratis. Ini yang disampaikan menjadi pekerjaan rumah dari Badan Gizi Nasional yang mungkin nanti juga akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga apa saja yang sudah disusun rencana-rencananya untuk kemudian bisa segera dilaksanakan begitu. Nah, kemudian juga yang kemarin disampaikan oleh Nanik Esdeang selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dalam pertemuannya dengan wartawan bahwa nanti sebenarnya akan ada peningkatan di sisi tempat makan, akan ada barcode, lalu kemudian juga ada ketegasan dari pihak sekolah yang diwacanakan mungkin akan ada fakta integritas begitu ya untuk bisa mengecek terlebih dahulu setiap makanan sebelum dibagikan ke para murid. Lalu kemudian juga yang ditegaskan adalah terkait dengan mitra-mitra yang tidak mengikuti SOP standar dari keamanan pangan. Ya, ini ditegaskan jika melanggar bahwa nanti akan segera ditutup ataupun juga diberi sanksi, diberhentikan secara total dapur SPPG-nya. Nah, ini yang mungkin nanti akan disampaikan oleh kepada Presiden Prabowo Subianto. Dipo dan juga saudara, kita akan juga nantikan hasil dari rapat atau pertemuan tersebut. Dipo. Kita tunggu langkah cepat Presiden untuk menuntaskan masalah keracunan massal MBG. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Anggi Mendarawan. Selamat bertugas kembali.